Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Usput, kita belajar PAI kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari hadas kecil. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya setelah libur panjang kemarin. Baik, pertama, sebelum kita memulai, marilah kita untuk membaca doa sebelum belajar dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman dan jadikanlah aku orang yang soleh. Amin. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut ke materi kita pada hari ini teman-teman. Sebelum kita ke materi, Usput ingin bercerita dulu nih teman-teman. Lihat, di sini ada seorang anak yang habis dari kamar mandi. Dia habis pup. Kemudian setelah pup, dia mandi tuh teman-teman. Habis mandi, kemudian dia langsung sholat. Apakah boleh? Boleh nggak ya? Habis pup, terus dia mandi, dan langsung dia sholat. Apakah boleh? Jawabannya adalah tidak boleh. Loh, kok tidak boleh, Us? Nah, mari kita bahas hari ini. Kita bahas ya, kok kenapa ya habis mandi itu nggak boleh langsung sholat. Nah, hadas. Kita belajar tentang hadas hari ini. Apa sih hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Jadi ada sebuah keadaan yang nggak suci teman-teman. Beda ya sama bersih, jadi suci. Bagi seseorang yang sehingga menjadikan tidak sah. Kalau dia ke dalam keadaan hadas berarti tidak sah dalam melakukan ibadah apapun. Contohnya sholat ataupun dia puasa. Atau pergi haji dan yang lain-lain, ibadah-ibadah yang lain ya teman-teman. Jadi adalah keadaan hadas itu adalah sebuah keadaan tidak suci. Next, kita selanjutnya. Wow, ada apa ini? Kotak 3 begitu kan? Hadas dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, untuk kali ini, kita membahas tentang hadas kecil dulu ya. Di kelas 4, kita fokus di hadas kecil. Kita lihat yuk, ada apa aja sih yang termasuk hadas kecil dan termasuk apa aja hadas besar. Hadas kecil yang pertama, apa aja ya? Wow, ada buang air besar, pup ya. Yang kedua, ada buang air kecil, pipis ya, kentut. Selanjutnya yang termasuk hadas kecil adalah hal-hal yang membatalkan berwudu. Nah, ada ya, membatalkan wudu tuh apa aja? Menyentuh perempuan, salah satunya itu. Kemudian yang termasuk hadas besar apa ya? Yang termasuk hadas besar adalah yang pertama haid. Nah, ini bagi perempuan nih teman-teman. Kedua, mimpi basah. Jadi ketika kamu tidur pas pagi itu khurujul mani, keluar mani. Nah, ketiga, khurujul mani, keluar sperma maksudnya. Yang keempat, melahirkan. Apa sih mani atau sperma, Us? Nanti akan dipelajari di kelas selanjutnya ya. Insya Allah. Itu dia, hadas kecil. Yang termasuk adalah yang harus diingat nih, buang air besar, buang air kecil, kentut, hal-hal yang membatalkan berwudu. Next. Hadas kecil. Lalu bagaimana nih cara bersuci dari hadas kecil supaya kita menjadi suci? Kalau kita kentut supaya kita menjadi suci dan boleh sholat, kita harus ngapain teman-teman? Pertama, berwudu. Kedua, tayamum. Nah, kita harus berwudu ya teman-teman. Ya, sering kita lakukan ya. Nah, ketika kita sudah berwudu dengan baik, maka kita dalam keadaan bersuci. Kalau kita kentut,
berarti harus berwudu lagi teman-teman, harus dalam keadaan bersuci. Ya, yang kedua adalah tayamum. Nah, ini ada yang pernah belum kita bertayamum? Nah, bersuci menggunakan debu. Kapan ini dilakukan? Ketika nggak ada air. Dan ada syarat-syarat yang lainnya ya teman-teman, tidak asal-asalan aja. Jadi kita pakai menggunakan debu, salah satunya ketika ke dalam keadaan darurat atau tidak adanya air. Jadi ketika kita sudah berwudu, maka jadilah kita bersuci. Gitu ya. Selanjutnya, apalagi nih? Nah, ada anak ini lagi nih. Setelah mandi, dan dia udah berwudu nih teman-teman. Kemudian dia wudu. Nah, ketika dia sudah berwudu, apakah boleh sholat? Yes, dia boleh sholat. Ketika habis mandi, kemudian dia berwudu teman-teman ya. Langsunglah, bolehlah dia sholat. Kenapa? Karena dia sudah keadaan suci. Begitu teman-teman. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan membahas tentang hadas kecil. Next, kita akan membahas tentang tata cara berwudu dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share semua teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.